Oke, sebelum saya mulai tes dulu ya, apakah suara saya bisa diterima dengan baik? Mohon responnya. Halo, Bisa Pak, bisa. gambar juga jelas ya. Baik, kita mulai saja. Assalamualaikum warahmatullahi Mas, Pak. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Syukur Alhamdulillah pagi hari ini kita bisa ketemu lagi untuk melanjutkan perkuliahan praktikum sistem basis data 2. Nah, pada kesempatan pagi hari ini saya akan melanjutkan materi minggu lalu ya dengan topik bahasannya adalah parameter di store prosedur, dan nanti kita akan membahas beberapa jenis conditional control statement ya di dalam store prosedur. Nah, untuk conditional control statement ini hampir sama dengan di pemrograman biasa. Nanti ada if ya, ada semacam case ya, kemudian juga looping ya. Entah itu pakai for ataupun loop biasa. Intinya hampir sama dengan di bahasa pemrograman biasa. Materinya sudah saya upload di Google Classroom ya. Kalau tidak salah sudah sama dengan yang minggu lalu. Kita lanjutkan saja ya. Filenya cuma satu. Ya, kemudian saya akan presentasikan terlebih dahulu ya. Oke, saya akan menjelaskan tentang storage prosedur parameters ya. Pada tutorial ini kita akan belajar cara membuat prosedur tersimpan atau storage prosedur dengan menggunakan parameter, termasuk di dalamnya jenis parameter in, out ataupun in out ya. Nah, ini tulisannya in out ya. Oke, baik. Parameter merupakan nilai ataupun variabel yang disertakan dalam pemanggilan sebuah prosedur tersimpan atau function tersimpan ya, storage prosedur atau function storage function gitu ya. Nilai ataupun variabel tersebut dapat mempengaruhi proses maupun hasil dari pengeksekusian dari prosedur tersimpan yang bersangkutan. Defining a parameter, definisinya dari parameter ya. Hampir semua prosedur tersimpan ya yang dikembangkan memerlukan parameter ya, walaupun tidak semuanya ya. Tapi biasanya pada umumnya ya, prosedur tersimpan atau storage prosedur maupun storage function itu memerlukan parameter. Jumlah parameternya tergantung kebutuhan, bisa 1, 2 ataupun lebih dari itu. Parameter membuat prosedur tersimpan lebih fleksibel dan berguna. Di MySQL ya, parameter terdiri dari 3 mode ya. Mode in itu hanya parameter masuk saja. Kemudian out ya, itu parameter yang nanti nilainya akan dikembalikan ya, hampir sama dengan di function kalau return gitu ya. Tapi dengan menggunakan skema parameter, nilai yang dikembalikan itu bisa lebih dari satu. Ya, tapi kalau function itu defaultnya cuma satu. Ataupun in out ya. Jadi sifatnya parameter ini nanti masuk dan keluar ya. Mengantarkan sebuah nilai masuk ke dalam store prosedur, ataupun nanti juga akan mengantarkan nilai juga ketika dia kembali ke program pemanggilnya gitu ya. Jadi in out gitu ya. Sintaksnya begini ya. Jadi kalau kita mau menyatakan parameter di dalam sebuah store prosedur ya, setelah nama store prosedur dalam kurung diikuti dengan parameter yang akan kita gunakan gitu ya. Kita tentukan dulu jenisnya, apakah dia in saja ataupun out atau in out. Baru nama parameternya, kemudian tipe datanya ya. Kalau memang diperlukan tipe data itu panjangnya seperti char ataupun varchar, itu dilengkapi dengan panjang. Dalam sintaks ini ya,
yang pertama tentukan mode parameter yang bisa kita gunakan in out atau in out tergantung tujuan parameter dalam prosedur tersimpan. Yang kedua, tentukan nama parameternya. Ya, nama parameter harus mengikuti aturan penamaan nama kolom di MySQL. Artinya tidak boleh spasi, tidak diawali dengan simbol khusus, gitu ya. Tidak diawali angka, gitu ya, dan seterusnya. Nah, kemudian tentukan tipe data dan panjang maksimum parameternya. Nah, jika ada lebih dari satu parameter dalam store prosedur, nah setelah parameter pertama itu Anda definisikan, ya diikuti dengan koma, ulangi lagi gitu ya parameter kedua dengan jenisnya apa, in out atau in out, nama parameter kedua, kemudian tipe datanya apa. Demikian seterusnya dan diakhiri dengan kurung tutup gitu ya. Baik. Hampir semua prosedur tersimpan yang dikembangkan memerlukan parameter. Parameter membuat prosedur tersimpan lebih fleksibel dan berguna. Di MySQL, parameter terdiri dari 3 mode, in out ataupun in out. Parameter in adalah mode default. Ya, kalau kita tidak menyatakan tipe parameternya atau mode parameternya, maka secara default parameter yang kita cantumkan itu berjenis in, ya, hanya mengantarkan nilai masuk ke dalam prosedur tersimpan tersebut. Saat kita menentukan parameter in dalam prosedur tersimpan, program pemanggil program panggilan meneruskan argumen ke prosedur tersimpan. Selain itu, nilai parameter in dilindungi. Jika nilai parameter in diubah di dalam prosedur tersimpan, nilai aslinya dipertahankan hingga prosedur tersimpan berakhir. Ya. Contoh ini ya, contohnya ya, kalau kita membuat prosedur tersimpan, ini create prosedur get office by country, ya. Kemudian dalam kurung ini parameternya, ya, country name, ya, country name tipenya in, ya, dia cuma mengantarkan nilai masuk ke dalam prosedur ini. Tipenya varchar, panjang maksimalnya 255, kemudian kurung ini adalah pasangannya yang di sini. Nah, kemudian baru inti atau isi pokok dari prosedurnya. Misalkan di sini select bintang from office country, where country sama dengan, nah ini kita menggunakan nilai parameter yang disertakan waktu nanti kita pemanggilan, yaitu country name, ya. Jadi ini prosedur ini akan menampilkan data, ya, dari tabel office, ya, yang country-nya, yang negaranya sama dengan country name parameternya. Ya, kita coba saja nanti, ya. Kemudian cara pemanggilnya kita tinggal call get office by country, kemudian disertakan nama negara yang kita ingin tampilkan. Ini sebagai parameter filter di dalam perintah SQL berikut, ya. Oke, kita coba, ya, contohkan. Saya sudah menjalankan MySQL-nya menggunakan WAM dan saya menjalankan Navigate Premium-nya, ya. Nah, untuk membuat itu kita bisa di function ini klik kanan, new function gitu, ya. Kita buat prosedur, ya. Kemudian tadi kan namanya adalah get office by country, ya. Oke, ya, modenya kita tentukan in gini aja. Kemudian nama parameternya country name, ya. Country name tipenya varchar. Varchar panjangnya 255 maksimal ini, ya. Kemudian karena cuma satu parameter, ya, satu parameter country name, kita finish. Dan kita menghasilkan semacam ini, ya.
Kemudian di sini namanya nama prosedurnya adalah get office ya by country ya, get office by country. Kita selesaikan. Dan di sini country name sudah menjadi parameter tipenya in, tipe datanya varchar ya. Oke. Kemudian perintahnya cuma select bintang from gitu ya, office ya, where country ada ya, sama dengan country name ini ya, aja koma. Oke, kita kemudian simpan. Dan sudah jadi dengan ini sudah namanya get office country gitu ya. Kalau kita lihat di function, kita sudah mempunyai get office by country ya, get office by country. Nah, untuk memanggil prosedur ini kita lakukan di query ya, kita bikin new query ya, kita perbesar, tinggal call atau kita tarik aja ini get office by country, kemudian kita ikuti misalkan France ya, ada nggak nanti office di Prancis, France ya. Nah, kembali lagi di sini ya, kita jalankan. Nah, dia menghasilkan satu record ya. Ini query berdasarkan pemanggilan prosedur get office by country dengan parameter France ya. Kalau kita lihat tabel aslinya memang cuma ada satu kantor ya, satu kantor yang berada di negara Prancis. Nah, kalau misalkan USA nanti ada 3. Nah, coba kita rubah di sini parameternya USA gini, kita kemudian jalankan. Nah, dia akan menghasilkan 3 record sesuai dengan parameter yang disertakan ya. Karena kita akan menampilkan data office yang berada di negara USA. Di sini ada 3 ya. 1, 2, 3 ya. Jepang ada 1 ya. Kita tinggal rubah saja ya, Jepang gitu ya. Sehingga store prosedur ini lebih fleksibel ya, lebih mudah kita gunakan sesuai dengan parameter yang kita sertakan. Oke, saudara, sampai di sini ada pertanyaan dulu atau bagaimana? Silakan kalau mau ditanyakan. Atau lanjut ya. Oke. Parameter out. Ya Pak, lanjut Pak. Ya, sekarang parameter out ya. Nilai parameter out dapat diubah di dalam prosedur tersimpan. Ya, dan nilai yang baru diteruskan kembali ke program panggilannya atau pemanggilnya gitu ya. Jadi nanti akan dikirimkan ke program pemanggilnya. Prosedur tersimpan tidak dapat mengakses nilai awal dari parameter out saat dimulai ya. Oke. Kita lihat di sini contoh ya. Kita akan membuat lagi prosedur namanya get order count by status. Jadi mengambil jumlah order ya, berdasarkan status gitu ya. Di mana parameternya ada 2. Yang pertama order status ya. Ini modenya in ya, tipenya varchar. Kemudian total, parameter kedua total, modenya out ya, tipenya integer. Nah, programnya ya, inti programnya
dia select count order number, ya, dia akan mentotal ya berapa record ya, berapa record order yang dilakukan ya. Nanti disimpan di total, into total from order ya, untuk status ordernya yang sesuai dengan parameter order status ya. Oke, kita akan buat ya. Sama caranya, di function klik kanan, new function, gini ya. Dia prosedur, ya kita buat dulu in. Ya. Kita buat ke sini biar gampang membuatnya. Yang pertama, parameter order status. Ya, tipenya varchar, panjang maksimalnya 25. Ya, kemudian yang kedua ya, modenya out, namanya total, gitu ya, total, nama parameter kedua total, kemudian dia tipenya integer. Ya. Ini kemudian finish. Ya, jadi begini, kita tinggal merubah ini ya. Kita kasih nama get order count by status ya, get order count by status ya, sudah. Nah, tinggal sekarang saya perlebar ini ya, kita buat ke sini, select count itu function ya, function bawaan, order paling enak itu kalau kita langsung bikin formnya dulu, formnya from order ya, from order ya. Nanti ada where ya. Nah, di sini yang di count adalah order number ya. Order number ini, select count order number ya, mentotal dulu berapa record, kemudian hasilnya nanti disimpan di dengan cara into ini apa namanya, perintah bawaan into ke sebuah variabel. Nah, karena kita sudah menyediakan parameter total sebagai nilai kembalian nanti, maka kita tidak perlu mendefinisikan variabel lain ya, kita gunakan ini aja ya, parameter yang tipenya out ya. Itu ya, into total from order, kemudian where ya, where yang order statusnya ya, di sini ada tipe field status ya, sama dengan parameter order status ya. Jadi dia akan mentotal semua jumlah record ya, kemudian disimpan di parameter out total ya, dengan filter yang statusnya sesuai dengan parameter order status ya. Pemanggilnya sama, kita di query gitu ya, copy saja ya, ini saya ubah get order count status. Sebentar, tadi ini belum saya simpan ya dulu ya, sudah tersimpan. Nah, di sini sudah muncul ya, get order country, get order count by status ya. Dan kita coba di sini. Oke, saya lihat dulu di order itu jenis statusnya apa saja. Ada shipped ya, sudah terkirim, kemudian cancel ya, dibatalkan, resolve ya,
pengembalian ya. 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 Kemungkinan ada 3 ya. Jadi dari 326 rekod yang ada di order itu ada 3 status ya, terkirim, dibatalkan ya, atau di sini tadi ada resolve ya. Oke, kita lihat dulu aja. Nah, kita pakai yang ini dulu, resolve ya. Ini kemudian ya kita ini ya pakai upper sum gini ya, upper sum total ya, atau terserah ya. Nah, misalkan di sini pemanggilnya pakai variabel hasil gitu ya, nggak apa-apa ya. Oke, kita run. Oke, belum nampak hasilnya di sini ya. Nah, kita tinggal select lagi ya, select ya. Variabel hasil ini nanti diwakili oleh variabel atau parameter total di sini. Nah, total sendiri nanti akan memperoleh hasil dari perintah query semacam ini ya. Nah, kemudian nilainya dikembalikan lagi ke total, total balik lagi ke variabel hasil ya. Hasil saya jalankan ini. Nah, ketemu ada 4 ya record yang resolve ya. Kalau cancel tulisannya cancel ya, cancel ya, cancel itu ada berapa rekod dari 226 ada 6 ya. Jadi kalau total rekodnya itu di order ada 326 ya, dikurangi 6 yang statusnya adalah cancel dan 4 yang resolve, maka kalau yang terkirim ya seperti ini berarti 316 mestinya ya, kecuali ada status yang lain ya. Kira-kira berarti ada status yang lain. Nah, kita lihat. Atau begini saja dah, biar gampang saya bikin perintah select tadi select status from order ya, kemudian di sini count boleh dibilang begini ya, di group by status. Jadi, kita akan ketemu nanti detailnya berapa. Oh ya, ada banyak ini ya statusnya, ada cancel, disputed ya, in process, on hold, dan resolve, dan shipped ya. Kita lihat ya, yang shippednya apa benar nanti 333 gitu ya. Saya bikin query baru ya. Oke, saya bikin query baru. Ini saya pindah ya. Kita lihat hasilnya semacam ini ya. Kita lihat pemanggilan ya. Kalau ini saya jalankan, yang sipet yang terkirim ada 303
ya, sama persis. Yang resolve ada 4 tadi, yang cancel ada 6, yang in process ya, kita mestinya 6 ya. Kita lihat di sini apa benar 6? Nah, 6 benar. Nah, ya, 6 ya. Persis dengan yang ada di sini. Yang ini kita copy. Ctrl V gini. Apa benar hasilnya 3? Kita lihat 3 ya. Kemudian on hold ya, yang tertahan. Kita lihat jalankan ada 4. Kita lihat hasil memang 4 ya. Jadi persis ya hasilnya. Nah, ini salah satu contoh lagi bahwa store prosedur akan lebih fleksibel kalau kita menggunakan parameter ya, parameter. Entah itu parameter in, out ataupun in out. Oke, mungkin sampai di sini ada yang perlu ditanyakan, saudara? Atau lanjut? Silakan. Lanjut ya. Kemudian yang in out ya, kita in out ya. Parameter in out adalah kombinasi dari parameter in dan parameter out. Ini berarti bahwa program panggilan atau pemanggilnya dapat melewati argumen dan prosedur tersimpan dapat memodifikasi parameter in out ya dan meneruskan nilai baru kembali ke program panggilan. Nah, untuk parameter in kita bisa menyertakan memanggil store prosedur ya dengan menggunakan nilai atau value langsung atau menggunakan parameter. Tapi kalau parameter out ataupun in out ya dalam pemanggilan prosedur tersebut kita harus menggunakan prosedur, tidak boleh menggunakan value gitu ya, itu bedanya. Oke, kita lihat di sini contoh yang in out ya. Di sini kita bikin prosedur baru set counter ya. Ada counter ya, parameter counter tipenya modenya in out ya. Tipenya integer, kemudian parameter kedua adalah int ya, modenya in, tipenya integer. Ya. Di sini isinya cuma merubah nilai variabel counter ya dengan parameter int ya. Ini increment ya, nilai yang ditambahkan berapa, naiknya berapa. Kalau 1 begitu ya. Nah, kita coba. Nah, nanti parameter counter ini karena tipenya in out ya, dia selain bisa meneruskan masuk ke dalam store prosedur ini, dia juga akan mengirimkan kembali nilai hasil perubahannya. Nah, waktu dipanggil nanti begini ya, kita set dulu ya, kita kasih nilai awal dulu untuk variabel counter 1 gitu ya. Kemudian pemanggilan pertama set counter ya, di sini melewatkan variabel counter gitu ya. Kemudian incrementnya 1 ya, naiknya 1 jadi dia 2. Kemudian panggil lagi ya, naiknya 1 lagi jadi 3 ya. Kemudian panggil lagi, naiknya 5 dari 3 ditambah 5 kan 8 ya. Ketika kita menampilkan ya select counter, maka hasilnya akan 8. Oke, kita coba dulu, kita bikin baru function, tipenya prosedur, modenya in out, parameternya counter, tipenya integer ya. Kemudian in ya, parameter kedua namanya inc atau incrementnya
tipenya integer juga. Kita lihat apa benar. Ya, ini ya, oke, sama. Kemudian kita finish. Kita kasih nama set counter ya. Prosedurnya kita beri nama set counter. Nah, jadi kita tinggal buat di sini set variabel counter sama dengan counter ditambah dengan parameter ing misalnya. Jadi yang itu kita lihat sama persis dengan ini. Kemudian kita simpan ya. Sekarang kita punya prosedur baru namanya set counter ya. Kita lihat sini, kita set dulu variabel counter. Ya tidak harus sama ya nama variabelnya ya, atau gini hitung gitu ya, saya pakai variabel hitung. Oke, kemudian call parameter ini jadi prosedur set counter ya. Kemudian parameter pertama ini counter ini ya, saya wakili dengan pemanggilan ini variabel hitung ya. Oke, jadi variabel hitung ini waktu masuk ke prosedur set counter akan diwakili oleh parameter counter ya, karena dia in out modenya maka keluar masuknya akan diwakili ini ya. Ketika dikembalikan lagi maka counter ini nanti kembali ke variabel hitung ya. Oke, kemudian ini incrementnya 1. Nah, itu ya bedanya. Jadi kalau tipenya in ya, modenya in ya, dia boleh diwakili oleh value ya, karena tidak ada konsekuensi harus mengembalikan nilai ya, boleh value langsung atau variabel juga ya, boleh gitu ya. Contoh misalkan saya punya variabel lagi ya, set misalkan tambahannya ya, tambahan misalkan itu ya, di sini boleh ini ya. Nah, boleh begitu. Ini artinya memanggil parameter kedua dengan variabel ya. Sorry, ini di set dulu ya, set 1. Nah, ini set misalkan 1 juga ya, ini ya, atau nilai langsung gitu ya, karena modenya in. Tapi kalau modenya in out ataupun out dia harus variabel karena nanti ada keharusan untuk mengembalikan nilai ke pemanggilnya gitu ya. Oke, kita kembali ke sini. Waktu ini dia akan menjadi 2 ya, karena 1 ditambah 1, kemudian kalau dipanggil lagi menjadi 3, panggil lagi kemudian, tapi di sini counternya 5 ya, berarti kan 3 tambah 5 jadi 8. Jadi kalau saya select begini, select tampilkan variabel hitung ya, variabel hitung, maka nanti akan menghasilkan nilai 8 ya. Kita lihat hasilnya 8 ya, paham ya. Jadi variabel hitung awalnya 1, kemudian dinaikkan 1 jadi 2, dinaikkan lagi 1 jadi 3, dinaikkan 5 kali menjadi 3 plus 5 menjadi 8 ya, kira-kira semacam itu saudara. Oke, ada pertanyaan? Silakan kalau ada pertanyaan. Halo, ada pertanyaan atau lanjut? Halo, lanjut ya. Harus saya minum dulu. Lanjut Pak.
Baik. Nah, bagaimana kalau setelah prosedur mengembalikan multiple value, ya nilai yang banyak gitu ya, ganda, tidak cuma satu gitu ya. Jadi di dalam fungsi tersimpan atau function gitu ya, function stored function gitu ya, fungsi tersimpan MySQL hanya mengembalikan satu nilai. Untuk mengembangkan program tersimpan yang mengembalikan beberapa nilai atau multiple value, kita dapat menggunakan prosedur tersimpan dengan parameter in out ataupun out ya. Jadi kelemahannya function itu returnnya itu cuma satu nilai ya. Kalau multiple value kita menggunakan prosedur saja dan parameter in out ataupun out ya. Mari kita lihat struktur tabel order ya di database sampel yang kita sudah punya ya. Di order itu atributnya atau field-nya ada order number, order date, record date, shipper date, status, comment, dan customer number. Nah, di sini kita akan membuat prosedur baru get order by customer ya, menampilkan order berdasarkan customer, di mana yang akan dikirimkan kembali, nilai yang akan dikirimkan kembali itu adalah di sini. Kalau saya lihat di sini, select from order, sebentar. Customer ini, oh ya, jadi dia akan cuma sebentar. Oh, panjang ternyata ya. Oh ya. Oke. Di prosedur ini akan menampilkan pesanan dari seorang customer ya. Berapa jumlah yang sudah terkirim, berapa jumlah yang dibatalkan ya, berapa jumlah yang resolve dan dispute ya. Nah, itu dengan cara menggunakan prosedur semacam ini. Oke ya. Kita akan buat caranya, insya Allah gampang ya. Jadi ya di function ya, create new function, kita bikin prosedur, kita in saja di sini customer number ya, tipenya kita lihat tipenya integer ya, kemudian tidak salah integer ya. Nah, kemudian kita bikin parameter kedua tipenya out ya, menghitung jumlah pesanan yang terkirim gitu ya, tipenya integer juga, dan out lagi yang cancel ya, tipenya integer, kemudian out lagi resolved ya, integer, kemudian out lagi disputed ya, integer. Oke,
Sudah selesai, ada 5 parameter, 1 mode in dan 4 out ya. Oke. Ya. Nama prosedurnya get order by customer gitu ya. Get order by customer. Ini prosedur hanya untuk menghitung berapa yang shipped, cancelled, resolved, dan disputed untuk seorang customer gitu ya, berdasarkan customer number-nya. Select count perintahnya, kemudian dia di ini into shipped from order per customer number ya. Nah ini nggak boleh sama ya. Sudah, ini nama fieldnya, ini parameternya ya. Saya gini aja, customer 6 gitu ya. Nah, oke, ini 1. Jadi untuk yang statusnya sepertinya. Kemudian untuk yang canceler tinggal begini saja. Oh iya, sorry, N ya, masih kurang. N statusnya, N status sama dengan ini yang canceled. Oke, kita copy lagi. Untuk yang resolve macam ini, kemudian saya kopikan lagi. Oke, sekarang yang disebut ya. Sudah. Kemudian saya simpan. Oke, sudah. Kita main di query ya, all apa tadi, get order by customer ya. Kalau get order by customer, kemudian saya tidak hafal kode customernya, saya lihat dulu di customer atau yang melakukan order saja, yang melakukan order. Sebentar, saya ngawur aja ini ya, kita ngambil 486 ya, customer 486 ya. Kita wakili misalkan yang tadi apa, pertama apa, yang shipped gitu ya. Ini variabelnya, kemudian ya cancel,
kemudian yang resolve dan yang disputed ya. Oke, kemudian saya select ya, tampilkan hasilnya ya. Ini gini aja ya, enak. Nama customernya select, saya modif ya from customer ya, untuk menampilkan customer number ya, ada dan customer name dan ini ya status ordernya, shipped, cancelled, resolved dan disputed ya. Oke, from customer. Oke, run ya. Muncul ini sorry kurang where customer number sama dengan 486 ya, 486 kan munculnya 1. Nah ini ya, dia terkirimnya 3, cancelnya tidak ada, resolve-nya kosong, dispute-nya kosong ya. Oke, nah kemudian cari yang lebih variatif ya, dan lebih variatif misalnya ada yang resolve ya, yang 452 ini copy ya, 452. Oke, run. Nah, ada yang terkirim, shipment-nya 2, resolve-nya 1, cancel-nya 0, dispute-nya 0. Ini ya. Coba cari yang cancel ya. Ini 448 ya, 448. Customer 448. Dia ada cancelnya. Oke, kita lihat apakah muncul cancelnya. Oh, keliru saya lihatnya. Oh, canceled ya. Saya salah nulisnya. Mana yang double L ya, double L. Cancel. Oke, saya simpan lagi. Oke, kita cek harus muncul cancelnya. Nah ini ya, shipment-nya 2, cancelnya 1, resolve kosong, disputed kosong ya. Cari yang disputed ya. Pak susah nih. Nah ini. Atau yang disputednya ini ya, kita cek 471 ya, 471. Kita lihat 471 ya. Kita lihat hasilnya ya, ada yang disputednya ini. Oke, demikian yang bisa saya sampaikan ya, karena waktunya sudah akan habis. Kira-kira ada yang ditanyakan, saudara? Silakan. Ya. Ada yang perlu ditanyakan? Halo? Halo? Ini nanti di save di YouTube ya, Pak? Iya, saya share di YouTube. Ya. Oke. Mungkin nanti bisa dipelajari mandiri ya. Lihat PowerPoint saya, kemudian
di YouTube saya, ya, file yang kita perkuliahan yang kita laksanakan hari ini saya simpan di file, kemudian akan saya upload di YouTube, ya. Anda bisa lihat, ya, Anda pelajari secara mandiri. Nah, untuk yang kondisional statementnya, kondisional seleksi atau kondisional istilahnya kontrol, ya, akan saya bahas di pertemuan berikutnya, ya. Untuk pertemuan kali ini saya kira cukup dulu membahas tentang parameter di dalam sebuah stored prosedur atau stored function. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf, ya. Nanti kita akan lanjut insya Allah pada minggu depan dengan pembahasan conditional control statement. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.